Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di MA Studio semuanya? Kali ini saya akan melakukan pembahasan soal di mana ini untuk persiapan tes mengikuti CPNS atau ASN atau barangkali mengikuti PPK atau mengikuti tes lainnya yang berkaitan dengan tes kali ini. Oke. Untuk latihan soal kali ini saya akan membahas menjadi ada kemampuan verbal, kemampuan kuantitatif, dan kemampuan logika. Jadi kita akan bagi videonya, ada kemampuan verbal, kemampuan kuantitatif, dan kemampuan logika. Namun di video kali ini akan khusus membahas tentang kemampuan verbal. Untuk soal nomor 1 sampai nomor 5, contohnya, pilihlah pasangan kata paling tepat pada alternatif jawaban A, B, C, D, E yang memiliki jenis hubungan setara ya. Jadi ini setara dengan pasangan kata yang dicetak dengan huruf kapital. Contohnya di sini adalah gudang barang. Gudang itu berarti kita mikirkan satu tempat ya. Ini ada barang. Barang berarti yang disimpan ya. Berarti kalau kita lihat kesetaraannya yang berkaitan dengan tempat dan apa yang disimpan. A tidak mungkin. Yang B gimana teman-teman? Buku perpustakaan. Buku memang disimpan di perpustakaan tapi ini terbalik. Jadi tidak mungkin juga. Kan ini tertutup bukan. Bank deposit. Nah ini tempat ini disimpan. Berarti jawabannya ini D. Oke ini sebagai contohnya ya. Kita next berikutnya. Oke teman-teman silakan dilihat dulu soal nomor 1. Guru dan sekolah. Kira-kira jawabannya mana? Apakah A, B, C, D, atau E? Guru bekerja di sekolah. Berarti yang setara dengan itu apa? Penebang pohon dan pabrik? Bukan. Musisi piano? Bukan. Pengacara panggung? Juga bukan. Penyanyi suara? Tempatnya bukan di suara. Nah ini nih. Petani tempatnya di ladang. Maka jawabannya adalah yang E. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman semua ya. Kemudian yang nomor 2. Laut, samudra. Laut dan samudra itu kita analisanya begini. Laut itu adalah bagian dari samudra. Jadi itu korelasinya adalah gitu ya. Laut berada di samudra. Apakah sungai ada di laut? Tentu bukan. Danau ada di air juga bukan. Bukit, lembah ini bukan juga. Nah, pulau ada di dalam benua. Ini bisa jadi ya. Delta, laut. Ini juga bukan. Delta bukan di laut. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, bisa dipahami ya. Berikutnya kita lanjut ke soal nomor 3. Cacing dan ular. Kira-kira korelasinya apa? Jadi teman-teman pikir analisanya adalah cacing itu mirip memang bentuknya kayak ular. Tapi kalau cacing adalah hewan yang tidak berbahaya, ular adalah berbahaya. Sepertinya begitu ya korelasinya atau kesetaraannya. Singa, harimau itu sama-sama berbahaya. Tidak. B, kambing dan sapi, apakah dia berbahaya? Sapi tentu juga tidak. Biawak dan komodo ini oke, bisa jadi. Yang D, hiu dan paus ini terbalik ya. Kalau paus di sini, hiu sini mungkin jadi betul. Oke. Merpati dan elang. Oke. Jadi sepertinya antara C dan E yang mana menurut teman-teman yang jawabannya paling tepat? Yang satu kita anggap hewan yang tidak buas atau jinak. Yang satu lagi hewan yang buas. Oke. Kalau kita lihat biawak dan komodo kan biawak juga tidak jinak ya. Dua-duanya sama-sama buas, ini tidak mungkin. Jadi jawaban yang paling mungkin di sini adalah E. Oke, nomor 4. Gigi taring karnivora. Jadi gigi taring itu merupakan ciri-ciri dari karnivora atau yang pemakan daging. Oke, cakar binatang buas. Cakarnya untuk binatang buas. Ini bisa jadi ya. Kita lihat dulu yang lain. Tajam mata. Tajam mata. Tidak. Sayap terbang. Bukan. Ekor binatang bukan. Paruh makan bukan ya. Jadi yang paling tepat di sini adalah yang A.
Oke, gigi taring untuk mencabik makanannya pada hewan karnivora, dan binatang buas itu dia memiliki cakar. Oke, kita lanjut soal berikutnya, nomor 5. Orang bodoh ilmu. Kira-kira apa ya analisanya? Analisanya itu orang bodoh karena tidak memiliki ilmu. Oke, apakah orang miskin tidak memiliki dharma? Tidak. Apakah orang pengemis tidak lapar? Tidak. Apakah orang menganggur tidak bekerja? Nah, iya. Jadi jawabannya adalah C. Orang bekerja tidak memiliki gaji kan? Tidak. Orang kaya tidak memiliki harta kan? Juga tidak. Jadi jawabannya C. Oke, teman-teman bisa dipahami ya. Kita selanjutnya soal nomor berikutnya. Untuk soal nomor 6 sampai nomor 7, pilihlah kata pada alternatif jawaban A, B, C, D, E yang paling tepat untuk melengkapi pasangan kata pada ruas sebelah kanan. Contohnya, kapal nakoda, maka pesawat titik-titik apa? Kapal nakoda berarti pesawat, apakah terbang orangnya, pilot, pramugari, navigator, atau udara? Yang mana? Yang berkaitan tentu antara dua ini ya, B atau C. Cuma kalau kapal itu ada nakoda yang mengendalikannya, berarti pesawat mengendalikannya adalah pilot. Oke, kita lanjut. Nomor 6, bulu hidung udara, alis titik-titik apa? Jadi kalau kita lihat analisis korelasinya adalah bulu hidung untuk menyaring ya, menyaring atau memfilter, menyaring udara. Kalau alis untuk menyaring apa? Apakah menyaring keringat? Tentu iya. Menyaring mata tidak, hitam tidak, menyaring kotor, debu enggak, berarti jawabannya B. Oke? Bisa dipahami teman-teman? Kita lanjut ya. Soal nomor 7. Baju, pakaian. Baju, pakaian, beres titik-titik. Kira-kira analisisnya apa? Ya, mungkin betul kalau teman-teman berpikir bahwa baju merupakan bagian dari pakaian. Jadi beras bagian dari apa? Apakah bagian dari padi, pangan, sawah, petani, desa? Yang paling tepat di sini adalah beras termasuk bagian dari pangan. Oke. Seperti halnya baju merupakan bagian dari pakaian. Lanjut soal berikutnya. Untuk soal nomor 8 sampai nomor 10, pilihlah pasangan kata yang paling tepat untuk mengisi titik-titik pada bagian kalimat agar antar bagian kalimat tersebut memiliki hubungan yang analogis. Contohnya, titik-titik berhubungan dengan nasi sebagaimana air berhubungan dengan titik-titik. Jawabannya adalah di sini nasi, sendok, piring, beras, makan, minum. Nasi biasanya berhubungan dengan piring. Dan kalau air berhubungan dengan gelas, maka jawabannya di sini adalah B. Ya, jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman bisa dipahami ya. Titik-titik berhubungan dengan tulang, sebagaimana gedung berhubungan dengan titik-titik. Jawabannya di sini adalah belulang tulang tidak, tinggal enggak, tua juga enggak, tubuh, tulang, gedung, rangka. Ini tidak cocok juga ya. Kurus berhubungan dengan tulang, sebagaimana gedung berhubungan dengan kokoh. Ini juga tidak ya. Jadi yang tepat ya ini ya, D. Tubuh berhubungan dengan tulang, sebagaimana gedung berhubungan dengan rangka. Oke, dengan rangka bangunan maksudnya. Jadi jawabannya D. Nomor 9, titik-titik berhubungan dengan siswa sebagaimana dosen berhubungan dengan titik-titik. Jadi guru berhubungan dengan siswa sebagaimana dosen berhubungan dengan apakah perguruan tinggi. Kalau di sini siswanya orang, berarti yang di sini harusnya juga orang ya, atau maksudnya itu subjeknya. Jadi kalau kita di sini dosen adalah profesinya, berarti atau posisi ya, posisinya yang mana yang paling tepat di sini? Kalau ini perguruan tinggi, kuliah bukan. Nah, seperti B ya, C ini. Mahasiswa berhubungan dengan siswa, sedangkan sebagaimana dosen berhubungan dengan guru. Jadi dosen dengan guru, mahasiswa dengan siswa. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut yang 10.
Titik-titik berhubungan dengan kapal sebagaimana pesawat udara berhubungan dengan titik-titik. Oke, menurut teman-teman semua jawabannya yang mana? Jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Pelaut berhubungan dengan kapal sebagaimana pesawat udara berhubungan dengan penerbang. Jawabannya B. Kita lanjut soal nomor 11. Untuk soal nomor 11 sampai nomor dengan nomor 25, tentukan simpulan yang tepat berdasarkan pernyataan-pernyataan yang tersedia pada setiap soal. Contoh, semua pengemudi mengenakan sabuk pengaman. Sebagian pengemudi menggunakan sarung tangan. Simpulan yang tepat adalah, di sini yang paling tepat adalah dari dua pernyataan tersebut yang C. Sebagian pengemudi mengenakan sabuk pengaman dan tidak memakai sarung tangan. Jadi hanya sebagian. Jadi kita pilih ini kenapa? Karena di sini ada kata semua ya. Semua menggunakan sabuk pengaman. Sedangkan hanya sebagian yang menggunakan sarung tangan. Jadi karena di sini semua, maka di sini ada kata tidak ini karena tidak ini merujuk kepada sebagian. Oke, hati-hati. Di sini memang mungkin agak membingungkan, jadi perlu analisis dan perlu berlatih. Intinya adalah kita perlu berlatih untuk bisa menjawab soal-soal yang seperti ini. Oke, coba kita lihat nomor 11. Semua mesin mempunyai katup. Sebagian mesin berukuran kecil. Simpulan yang paling tepat adalah titik-titik. Oke, teman-teman semua, yang mana yang paling tepat? A, B, C, D, atau E? Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Sebagian mesin berukuran tidak kecil dan memiliki katup. Ya, karena semua mesin memiliki katup. Dan sebagian yang berukuran kecil. Jadi lawan dari sebagian itu kan ya sebagian tidak kecil. Karena dia hanya sebagian yang berukuran kecil. Berarti sebagian lagi tidak kecil. Oke, seperti yang dibilang tadi, ini harus hati-hati ya. Nomor 12. Semua guru dan dosen menggunakan buku sebagai bahan ajar untuk mengajar. Sebagian guru dan dosen menggunakan internet sebagai sumber untuk mengajar. Simpulan yang tepat dari pernyataan di atas adalah A. Semua guru dan dosen menggunakan buku tentang internet untuk mengajar. B. Semua guru dan dosen menggunakan bukan buku dan bukan internet untuk mengajar. C. Sebagian guru dan dosen menggunakan buku dan internet untuk mengajar. D. Sebagian guru dan dosen menggunakan buku tentang internet untuk mengajar. E. Semua guru dan dosen menggunakan buku dan internet untuk mengajar. Oke, menurut teman-teman yang mana jawabannya? Jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Sebagian guru dan dosen menggunakan buku dan internet untuk mengajar. Oke, ya, sebagian ya. Oke, lanjut ke 13. Sudah mulai kelihatan barangkali polanya ya. Hewan yang termasuk mamalia berkembang biak dengan cara beranak. Buaya berkembang biak dengan cara bertelur. Simpulan yang tepat tentang buaya adalah, oke, silakan teman-teman lihat A, B, C, D, atau E. Oke, jawabannya adalah D. Simpulan tentang buaya adalah termasuk hewan yang bukan mamalia karena dia bertelur. Oke, nomor 14. Semua kerabat dekat menghadiri pesta keluarga. Asep menghadiri pesta keluarga, sedangkan Dadang tidak hadir. Simpulan tepat apa? Jadi kata kunci sini semua kerabat dekat itu menghadiri, sedangkan si Dadang tidak hadir. Jadi simpulannya apa? Simpulannya adalah B. Dadang bukan kerabat dekat. Karena kalau kerabat dekat dia pasti hadir. Oke. Saya yakin kalau teman-teman rajin latihan pasti ini gampang sekali ya. Ikuti. Kita lanjut ke soal nomor 15. Jika laut pasang, dermaga tenggelam. Jika dermaga tenggelam, sebagian kapal tidak dapat merapat. Maka simpulan yang tepat adalah, silakan lihat jawabannya A, B, C, D, atau E. Jawaban yang paling tepat adalah B. Jika dia pasang, maka hanya sebagian kapal yang dapat merapat. Ya, karena sebagian kapal kan tidak dapat merapat, berarti sebagian yang lain bisa dong, bisa merapat ya. Oke.
Kita lanjut yang nomor 16. Pada hari libur nasional tidak ada kegiatan belajar mengajar kecuali kegiatan ekstrakurikuler. Hari Kamis adalah salah satu hari libur nasional. Maka simpulan yang tepat adalah kata kuncinya di sini hari libur nasional tidak ada kegiatan ya. Hari Kamis adalah hari libur nasional. Maka jawaban antara A, B, C, D, E yang mana? Yang paling tepat. Oke, jawabannya adalah yang B. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan kecuali pada hari Kamis. Lanjut yang 17. Semua calon mahasiswa melaksanakan tes psikologi. Sebagian calon mahasiswa memiliki skor TOEFL di atas 450. Simpulan yang tepat adalah, oke, silakan lihat jawabannya. A, B, C, D, atau E. Oke, yang paling tepat adalah A. Sebagian calon mahasiswa yang tidak memiliki skor TOEFL di atas 450 menempuh tes psikologi. Oke. Oke. Baik, ya kita masuk ke soal berikutnya. 18. Buku-buku yang diletakkan dalam rak berkode S diterbitkan oleh penerbit A. Buku-buku yang diletakkan di rak S harganya murah. Tidak ada satupun buku matematika di rak itu. Simpulan yang tepat tentang penerbit A adalah, oke, A, B, C, D, atau E. Silahkan teman-teman lihat. Jawabannya adalah, oke, jawabannya adalah B. Tidak menerbitkan buku yang tidak murah. Jadi semuanya itu mahal ya. Tidak menerbitkan buku yang tidak murah. Ya, ini agak membingungkan ya, tidak menerbitkan buku yang tidak murah. Karena di sini dibilangnya hadira itu harganya murah. Ya, kalau tidak ada kata tidak, ini jadi salah. Ini ada kata tidak dan tidak, jadinya plus ya. Jadinya memang betul. Soal berikutnya nomor 19. Tidak ada bunga mawar kecuali berwarna putih dan merah. Samuel menerima bunga bukan putih, bukan merah. Simpulan tentang bunga yang diterima Samuel adalah, apakah A, B, C, D, atau E? Jawabannya tentu yang B ya. Berarti yang diterima Samuel bukan mawar ya, karena yang mawar itu berwarna putih dan merah. Ya, semua mawar kan warna merah dan putih. Sedangkan Samuel tidak menerima bukan putih bukan merah, berarti dia bukan mawar. Nomor 20. Peserta SMPTN 2009 mengikuti tes potensi akademik atau TPA. Made tidak lulus SMPTN 2009. Simpulan yang tepat tentang Made adalah, oke, jawabannya tentu dia, kenapa dia tidak lulus? Tentu karena dia telah mengikuti ya. Tidak mungkin dia tidak mengikuti, dia bisa dinyatakan tidak lulus. Jadi hati-hati, ini logika berpikir. Nomor 21, semua pelaut adalah perenang. Sebagian perenang bukan penyelam. Simpulan yang tepat adalah, semua pelaut adalah perenang, tapi sebagian perenang bukan penyelam. Berarti sebagian pelaut bukan penyelam. Yang cocok untuk kesimpulan dari dua pernyataan ini. Nomor 22. Para pedagang di Kampung Melayu memiliki pinjaman uang di bank rakyat. Bank rakyat mensyaratkan jaminan dari orang yang meminjam uang. Simpulan yang tepat adalah, silakan teman-teman baca jawaban A-nya A, B, C, D, atau E yang paling tepat. Oke, jawabannya adalah C. Para pedagang di Kampung Melayu memiliki jaminan di bank rakyat. Karena di sini dibilang bahwa yang memiliki jaminan itu mensyaratkan jaminan ya. Jadi kalau memiliki pinjaman, maka syaratnya harus menjaminkan. Berarti dia harus memiliki jaminan. Oke, hati-hati. Pernyataannya mirip-mirip ya. Jadi perlu dilihat polanya. Nomor 23. Metode
penanganan kanker semakin modern. Sejak pertama diketahui mengidap kanker pada tahun 1960-an, 60% penderita kanker hidup selama 5 tahun. Sedangkan pada tahun 80-an, 65% penderita kanker hidup 8 tahun. Simpulan yang paling tepat adalah, coba teman-teman lihat jawabannya apakah A, B, C, D, atau E. Dan ini butuh sekali kesabaran untuk menganalisa dan hati-hati. Oke, jawabannya adalah yang D. Pada tahun 80-an lebih banyak penderita kanker yang ditangani lebih baik daripada penderita kanker 60-an. Buktinya di sini 65%-nya lebih besar daripada ini ya. Dan dia hidup selama 8 tahun. Padahal di tahun 1960-an hanya 5 tahun. Ya, harapan hidupnya. Oke, kita lanjut dengan soal nomor 24. Semua siswa kelas F dapat berbahasa Inggris. Semua siswa kelas F menduduki ranking 10 besar juga harus dapat berbahasa Belanda. Simpulan yang tepat tentang siswa kelas F adalah. Oke, silakan dilihat jawabannya. Apakah A, B, C, D, atau E? Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Ya, yang tidak dapat berbahasa Belanda tidak menduduki ranking 10 besar dan dapat berbahasa Inggris. Karena yang menduduki ranking 10 besar yang harus dapat berbahasa Belanda, ya. Kalau dia dapat berbahasa Belanda, pasti dia menduduki ranking 10 besar, ya. Oke, lanjut nomor 25. Lampu neon 20 watt lebih terang daripada bola lampu 20 watt. Lampu yang lebih terang pasti lebih tahan lama dan lebih mahal harganya. Simpulan yang paling tepat tentang bola lampu 20 watt adalah, silakan teman-teman lihat A, B, C, D, apa E. Oke, lampu neon lebih terang daripada 20 watt. Sedangkan yang lebih terang pasti tahan lama dan lebih mahal. Berarti lampu 20 watt ini tentu tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada lampu neon yang 20 watt. Tentu jawabannya E. Oke, jadi teman-teman silakan lihat pola-polanya seperti itu. Kita akan bersambung kepada kemampuan kuantitatif di video berikutnya. Terima kasih bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel Medesign Studio. Silakan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan kepada video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, serta share. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.